Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berkesempatan untuk mempelajari mengenai fungsi rasional dan grafiknya yang akan disampaikan oleh kelompok 1 kelas 1B yang terdiri atas Alhena Sania, Siti Duratun Nafisah, Adinda Silvia, Irna Nuraini, dan Nurul Maulidiah. Selamat belajar. Di sini saya akan menjelaskan bentuk umum. Bentuk umum dari fungsi rasional adalah fx sama dengan y sama dengan hx per gx dengan gx yang tidak sama dengan 0. Fungsi rasional berbentuk fx sama dengan ax plus b, cx plus d dengan x yang tidak sama dengan min d per c. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang diterangkan oleh Teh Nurul Maulidiah, yaitu tentang langkah-langkah menggambar grafik fungsi. Y sama dengan AX tambah B per C per CX tambah D, yaitu 1. Menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. 2. Menentukan koordinat titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. 3. Menentukan garis asimtot tegak atau asimtot vertikal. Asimtot adalah garis yang didekati kurva fungsi tetapi tidak pernah berpotongan. Asimtot tegak diperoleh jika bagian penyebut fungsi bernilai 0. Jadi, Cx tambah D sama dengan 0, menjadi X sama dengan negatif D per C. 4. Menentukan garis asimtot datar atau asimtot horizontal. Asimtot datar diperoleh jika fungsi mendekati tahingga, yaitu Y sama dengan A per C, nilai Y sama dengan A per C. Diperoleh dengan menggunakan limit fungsi tahingga. 5. Menentukan beberapa titik tambahan yang dilalui kurva. 6. Menghubungkan semua titik yang diperoleh dengan sumbu kurva mulus. Di sini saya akan memberikan penjelasan contoh soal dan juga cara penyelesaiannya. Di sini saya kasih contoh soalnya, Y sama dengan 2X plus 4 per X min 2. Dan untuk menyelesaikan contoh soal ini ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Di sini kita tulis soalnya Y sama dengan 2X plus 4 per X min 2. Karena di sini Y-nya sama dengan 0, jadi Y-nya diganti dengan 0 sama dengan 2X plus 4 per X min 2. Di sini terjadi kali silang. Lalu kita tulis 2X plus 4 sama dengan 0 dikali X min 2. Tulis lagi 2X plus 4 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan semua bilangan yang dikali 0 akan hasilnya 0. Kita tulis 2X sama dengan min 4. Kenapa min 4? Kan pindah ruas jadi min 4. X sama dengan min 4 per 2. X sama dengan min 2. Jadi koordinat titik potong sumbu X adalah min 2,0. Setelah kita menemukan koordinat titik potong sumbu X yaitu min 2,0, lalu kita masukkan ke dalam grafik fungsi. Di sini saya sudah membuat grafik fungsinya. Tadi disebutkan grafiknya titik potong sumbu X adalah min 2,0. Jadi di sini min 2 dan 0. Di sini saya beri titiknya di min 2 karena kan X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 0. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan koordinat titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Kita tulis dulu soalnya Y sama dengan 2X plus 4 per X min 2. Karena di sini X-nya sama dengan 0, jadi kita ubah X jadi 0. 2 dikali 0 ditambah 4 per 0 dikurangi 2. Y sama dengan 4 per min 2. Y sama dengan min 2. Jadi koordinat
titik potong sumbu Y adalah 0,-2. Setelah menemukan koordinat titik potong sumbu Y yaitu 0,-2, kita masukkan ke dalam grafik fungsinya. Karena kan 0,-2, nolnya itu di X dan min 2 itu di Y, jadi kita dikasih titik tebal di min 2. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan garis asimtot tegak atau asimtot vertikal. Asimtot tegak diperoleh jika bagian penyebut fungsi bernilai 0, jadi rumusnya Cx plus D sama dengan 0. Karena di sini Cx plus D-nya yaitu X min 2, jadi kita masukkan X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Jadi persamaan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Jadi persamaan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2, dan ini adalah asimtot tegaknya. Langkah yang keempat, menentukan garis asimtot datar atau asimtot horizontal. Asimtot datar diperoleh jika fungsi mendekati tahingga, yaitu Y sama dengan A per C. Jadi kita tulis 2/1. Langkah yang keempat, Y sama dengan A per C. Y sama dengan A-nya 2 dan C-nya itu 1. Y sama dengan 2. Jadi persamaan asimtot tegaknya adalah Y sama dengan 2. Maaf, izin ralat, tadi saya salah menyebutkan saya tadi menyebutkan asimtot tegaknya harusnya jadi persamaan asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Dan inilah asimtot datarnya. Langkah yang kelima, menentukan beberapa titik tambahan yang dilalui kurva. Inilah 2 buah titik yang dilalui oleh grafik. Berdasarkan 2 buah titik ini, kita tahu hiperbola nanti cabang pertamanya di sini, hiperbolanya nanti cabang pertamanya di sini, dan yang kedua di sini. Oleh karena itu, kita perlu menentukan beberapa titik yang terletak di sini dan juga di sini. Di sini saya mengambil untuk X-nya sama dengan min 6. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan 2X plus 4 per X min 2. X-nya diganti dengan min 6. 2 dikali min 6 ditambah 4 per min 6 dikurangi 2. Di sini min 8 per min 8 sama dengan 1. Jadi melalui titik koordinat min 6,1. Lalu kita masukkan ke dalam grafik fungsinya. Lalu saya tulis di sini min 6,1. Dan untuk pembagian ini saya ambil X-nya sama dengan min 4. Maaf, saya ralat kembali tadi untuk X-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam persamaan. 2 X-nya diganti dengan 4
ditambah 4 per 4 dikurangi 2 sama dengan 8 ditambah 4 per 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi melalui 4,6. Lalu kita akan masukkan ke dalam grafik fungsi yang tadi. Lalu grafiknya di sini 4,6 dan kita akan mengambil lagi untuk X sama dengan 10. Untuk X sama dengan 10 kita masukkan seperti biasa 2 dikali 10, X nya diganti dengan 10 ditambah 4 per 10 dikurangi 2, 20 ditambah 4 per 8 sama dengan 24 per 8 sama dengan 3 melalui 10,3. Lalu kita akan masukkan lagi ke dalam grafik fungsinya. Berarti grafiknya melalui 10,3. Lalu langkah yang terakhir, menghubungkan semua titik yang diperoleh dengan sebuah kurva mulus. Lalu kita hubungkan seperti ini. Kita tarik sampai ke garis asimptotnya. Ini juga sama. Lalu yang ini sama dihubungkan juga. Sampai ke garis asimptotnya. Ini juga. Inilah grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan 2X plus 4 per X min 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Durratun Nafisah. Saya di sini akan menjawab sebuah contoh soal dari grafik fungsi rasional. Soalnya di sini yaitu gambarkan sketsa grafik Gx sama dengan 2x plus 1 per x tambah 3 dengan x bukan sama dengan 1. Maka yang pertama kita lakukan yaitu menentukan koordinat titik potong sumbu x jika y sama dengan 1. Maka kita jawab langkah yang pertama, y sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Jika y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Kita kali silangkan, maka akan 2x plus 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min setengah. Maka koordinat titik potong sumbu x yaitu min setengah, 0. Nah, langkah yang kedua yang kita lakukan yaitu menentukan koordinat titik potong sumbu y jika x sama dengan 0. Y sama dengan 2x tambah 1 per x tambah 3. Jika x sama dengan 0, maka kita masukkan y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 per 0 ditambah 3. Maka 2 dikali 0, 0 ditambah 1 berarti 1 per 0 ditambah 3 yaitu 3. Maka koordinatnya yaitu 0,1 per 3. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu menentukan asimptot tegaknya. Cara mencarinya yaitu x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan
min 3. Jadi asimtot tegaknya yaitu min 3. Untuk asimtot datar yaitu Y sama dengan A per C, maka A nya adalah 2, C nya 1, maka asimtot datarnya yaitu 2. Kemudian yang kelima adalah menentukan titik koordinat tambahan. Nah, kita cari kalau X nya sama dengan min 4, maka Y nya 2 kali min 4 ditambah 1 per min 4 tambah 3, yaitu 2 kali min 4 min 8 ditambah 1 per min 4 tambah 3. Hasilnya yaitu min 7 per min 1 sama dengan 7. Maka titik koordinat tambahan yang ini hasilnya yaitu min 4,7. Koordinat tambahan yang kedua, kalau kita misalkan X nya min 8, maka Y sama dengan 2 kali min 8 ditambah 1 per min 8 tambah 3 sama dengan 2 kali min 8 yaitu min 16. Min 16 ditambah 1 per min 8 ditambah 3 yaitu min 5, yaitu sama dengan min 15 per min 5. Min 15 per min 5 yaitu sama dengan 3. Maka titik koordinat tambahan yang kedua yaitu min 8,3. Titik koordinat tambahan yang ketiga, kita coba X nya min 1. Kalau X nya min 1, maka Y sama dengan 2 kali min 1 ditambah 1 per min 1 plus 3 sama dengan 2 kali min 1 min 2 plus 1 per min 1 ditambah 3 yaitu 2 sama dengan min 2 ditambah 1 yaitu min 1 per 2. Maka koordinat yang ketiga yaitu 1, min setengah. Kemudian kita akan membuat grafiknya. Yang pertama dengan titik min setengah, 0. Maka min setengah, 0 itu ada di min setengah, 0. Ada di titik ini. Kemudian 0,1/3. Maka 1/3 ini ada di sebelah sini. 1/3. Kemudian untuk asimtot tegaknya min 3. Maka asimtot tegaknya min 3, maka berada di sini. Kita buat kemudian untuk asimtot datar yaitu 2, maka berada di sini. Nah, kemudian kita masukkan titik-titik koordinat yang kita tambahkan. Yang pertama min 4,7.
kita masukkan min 4,7. Min 4,7. 7 berarti ada di min 4,7 ada di titiknya ada di sini. Kemudian min 8,3. Min 8,3 berarti ada di min 8 3 titiknya ada di sini. Berarti min 8,3 ada di sini titiknya. Kemudian titik koordinator tambahan yang ketiga yaitu 1, min setengah. 1, min setengah berarti ada di sebelah sini. Min 1, min setengah. Berarti titiknya ada di sini. Mohon maaf, ini salah. Ini min 1, min setengah. Kemudian apabila kita sudah memasukkan titik-titik tersebut, kita tinggal membuat kurvanya. Yang ini berarti kurvanya. Kemudian yang sebelah sini kurvanya adalah seperti ini. Jadi berarti inilah gambar grafik untuk Gx sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Soalnya, gambarlah kurva fungsi y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 per x kuadrat min 4, di mana x tidak sama dengan plus minus 2 dan x anggota bilangan real. Kemudian tentukan domain dan range fungsi tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, menentukan titik potong sumbu x. Berarti y sama dengan 0. Di sini rumus fungsinya itu kan y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 per x kuadrat min 4. Diketahui y sama dengan 0, maka ini sama dengan x kuadrat min 2x min 3 per x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita operasikan, jadi didapat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita lakukan pemfaktoran, didapat x min 3 dikali x plus 1 sama dengan 0. Jadi x min 3 sama dengan 0 atau x min plus 1 sama dengan 0, didapat x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Jadi titik potongnya
0,0. Kita kotakin ya. Yang selanjutnya, menentukan titik potong sumbu Y, artinya X sama dengan 0. Tadi diketahui rumus fungsinya itu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4. Apabila memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai X-nya 0. Maka didapat min 3 per min 4 atau 3 per 4, atau dalam bentuk desimal kita dapat 0,75. Jadi titik potong sumbu Y didapat 0,075. Kita kotakin ya, nilai titik potong. Yang selanjutnya, menentukan asimtot tegak. Asimtot tegak itu diperoleh dari penyebut dibuat pembuat 0. Tadi kan diketahui rumus fungsinya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4. Artinya ini pembilang, ini penyebutnya. Maka didapat penyebutnya dibuat pembuat 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Dipindah ruaskan, didapat X kuadrat sama dengan 4. Jadi X sama dengan plus minus akar 4. Jadi X sama dengan plus minus 2. Untuk asimtot tegaknya bernilai X sama dengan plus minus 2. Yang selanjutnya, menentukan asimtot datar. Menentukan asimtot datar, kita gunakan limit fungsi di ketidakhinggaan. Konsepnya begini, diketahui rumus fungsi itu X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4. Dalam limit fungsi di ketidakhinggaan berlaku lim X mendekati tak hingga X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4. Kita keluarkan X kuadratnya, jadi didapat 1 dikurangi 2 per X kurang 3 per X kuadrat per X kuadrat 1 kurangi 4 per X kuadrat. Nah, dalam limit fungsi di ketidakhinggaan ini dicoret-coret habis, ini bernilai sama dengan 0, ini juga, jadi didapat hasilnya 1 per 1. Ini itu kan rumus fungsinya ya, Y sama dengan
maka didapat nilai Y-nya sama dengan 1. Jadi asimtot datarnya itu 1. Baik, selanjutnya menentukan titik tambahan. Di sini saya mengambil X sama dengan min 3, min 1, 1, dan 5. Untuk mencari nilai Y, kita dapat substitusikan nilai X ke dalam persamaan X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4. Ini saya sudah melakukan perhitungannya, sehingga kita tinggal masukkan ke dalam tabel. Untuk X sama dengan min 3 dimasukkan ke dalam rumus fungsi, memperoleh hasil 2,4. Kita tulis di sini 2,4. Jadi min 3,2,4. Untuk X sama dengan min 1 diperoleh hasil 0. Kita masukkan ke dalam tabel. Untuk X sama dengan 1 kita peroleh hasil 1,3. Masukkan ke dalam tabel. Untuk X sama dengan 5 kita peroleh hasil 0,6. Setelah kita dapat semua titik-titik yang diperlukan dalam membuat grafik, selanjutnya yang keenam, menghubungkan semua titik yang diperoleh. Nah, di sini sudah disediakan grafiknya. Untuk nilai titik potong X di sini 3,0 dan min 1,0. Kita peroleh titiknya di sini dan di sini. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, titik potongnya 0,0,75. Kita peroleh di sini. Lalu untuk asimtot tegak X sama dengan plus minus 2. Asimtot itu yang bergaris merah. Ini asimtot tegaknya di X sama dengan min 2, dan ini asimtot tegak di X sama dengan 2. Untuk asimtot datar kita peroleh Y sama dengan 1. Maka di sini asimtot datarnya di sini ya. Y sama dengan 1. Kemudian kita peroleh titik-titik tambahan. Min 3,2,4 di sini. Kemudian min 1,0 di sini, 1,1,3 di sini, lalu 5,0,6 di sini. Kita tarik garis-garis ini, tetapi tidak melewati asimtotnya, karena asimtot itu tidak pernah berpotongan, tetapi melewati kurva. Maka diperoleh kurva seperti ini untuk semua titik-titik yang diperoleh. Untuk domainnya kita peroleh X sedemikian sehingga X tidak sama dengan min 2, X tidak sama dengan 2, X anggota bilangan real. Dan untuk ranknya kita peroleh Y sama dengan Y sedemikian sehingga Y anggota bilangan real.
Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.